Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Nasution, mahasiswa Unkris dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Di dalam video kali ini, saya akan membuat video presentasi mahasiswa anti korupsi menggunakan PowerPoint dengan pilihan topik A. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia dan mahasiswa anti korupsi, mahasiswa berintegritas. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen penguji Ibu Dr. Susetia Herawati, ST, MSI. Jadi langsung saja. Tugas presentasi anti korupsi, tugas UAS. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu secara tidak sah. Tindakan ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Poin-poin penting. 1. Definisi korupsi. 2. Penyebab korupsi. 3. Bentuk-bentuk korupsi. 4. Dampak korupsi. 5. Upaya pemberantasan korupsi. Dan 6. Peran teknologi dalam pemberantasan korupsi. Urutannya, definisi korupsi, penyebab korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan peran teknologi dalam pemberantasan korupsi. Definisi korupsi. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyuapan. Dalam konteks hukum dan sosial, korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas. Penyebab korupsi. Korupsi terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya A. Faktor individu, keserakahan, keinginan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan secara berlebihan, moralitas rendah, kurangnya integritas pribadi dan nilai-nilai etika, minimnya pendidikan anti korupsi, rendahnya pemahaman tentang dampak buruk korupsi, faktor sistemik, lemahnya penegakan hukum, tidak adanya hukuman yang tegas atau efek jera bagi pelaku korupsi, kelemahan institusi, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi pemerintahan, budaya korupsi, adanya toleransi masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi yang dianggap sebagai hal biasa. Bentuk-bentuk korupsi. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya penyuapan atau bribery, memberikan atau menerima sesuatu untuk memengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat publik, penggelapan atau embezzlement, mengambil atau menyalahgunakan aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi, pungutan liar atau pungli, meminta atau menerima uang secara ilegal untuk layanan yang seharusnya diberikan secara gratis, kolusi kerja sama ilegal antara pihak-pihak tertentu untuk menguntungkan satu sama lain. Nepotisme, memberikan keuntungan atau jabatan kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kelayakan. Manipulasi anggaran, memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan penyelewengan dana. Dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang luas, baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Dampak tersebut meliputi dampak ekonomi, kerugian keuangan negara, korupsi mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, menghambat investasi, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modal. Kesenjangan sosial, kekayaan negara tidak didistribusikan secara merata. Dampak sosial, menurunkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tidak optimal. Hilangnya kepercayaan publik, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi negara. Dampak politik, instabilitas politik, korupsi memicu ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.
Merosotnya citra pemerintah, negara yang dianggap korup cenderung kehilangan kredibilitas di mata dunia. Upaya pemberantasan korupsi. Mengatasi korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Penegakan hukum, memberikan hukuman yang tegas dan berat bagi pelaku korupsi, memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara, menggunakan teknologi informasi untuk memantau pengeluaran pemerintah. Pendidikan anti korupsi, mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi. Peran teknologi dalam pemberantasan korupsi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi, diantaranya e-government, meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat untuk mengurangi peluang korupsi. Sistem pengadaan secara elektronik, e-procurement, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, pelaporan online, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Kesimpulannya, korupsi adalah musuh utama pembangunan yang harus diberantas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi, dan edukasi anti korupsi, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan mendorong terciptanya keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Selain itu, dukungan teknologi dan reformasi birokrasi dapat menjadi katalis dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Pak Anto dan Ibu Hera. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.